menolak mengasuh anak saudara, namun mereka ditinggalkan dalam taksi menuju alamat saya, dan yang saya takutkan menjadi nyata. Sari berdiri di depan pintu rumahnya, lelah setelah melewati hari-hari berat sebagai janda muda di kampung kecil pinggiran Jakarta. Semua orang di sekitarnya tahu betapa sulitnya hidup setelah kepergian suaminya. Setiap hari, ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar tagihan, sementara rasa kesepian menyelimuti hati. Namun, malam itu, langkahnya terhenti saat melihat sebuah taksi berhenti di depan rumah. Ketika pintu taksi terbuka, dua anak kecil, Rina dan Tony, melangkah keluar. Mereka tampak ragu dan ketakutan, menggigil kedinginan di tengah sunyinya malam. Sari merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi dengan orang tua mereka? Bisik hatinya. Melihat wajah polos mereka, rasa kasihan mengambil alih, tetapi pikirannya segera kembali ke suara bisikan yang selalu mengkritiknya. Aku tidak bisa mengasuh orang lain. Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Dia merasa terjebak dalam dua dunia yang bertentangan, antara niat untuk membantu dan kekhawatiran hidupnya sendiri. Hari-hari berlalu dengan kesedihan yang cukup mendalam. Rina dan Tony menjadi bagian dari hidupnya, meski Sari berusaha menutup mata dari tanggung jawab yang tak terduga. Mereka datang padanya saat bermain, tertawa, dan membaikan kebisingan yang sebelumnya sepi. Dalam momen-momen kecil, Sari merasakan cinta baru tumbuh, tetapi setiap kali rasa harapan mulai menjalar, bayang-bayang masa lalu selalu mengintainya. Hatinya terperangkap antara keinginan untuk memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak itu dan rasa takut akan pengkhianatan yang pernah ia alami. Suatu malam, saat Sari berbaring di ranjang, pikirannya kembali kepada masa-masa sulit yang pernah melanda dirinya. Tiba-tiba, Rina dan Tony masuk, wajah mereka ceria, dan mereka mulai bercerita tentang mimpi-mimpi mereka, tentang berlari di taman, dan merasakan sinar matahari menghangatkan kulit mereka. Sari merasa ada hal yang menyentuh di hatinya, kekuatan mereka, harapan mereka. Mungkin, jika dia membuka hati, cinta ikatan keluarga bisa kembali. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Namun, beban hidup kembali menghantui. Tagihan menumpuk dan uang yang semakin menipis memaksa Sari untuk bekerja lebih keras, kadang sampai larut malam. Di tengah kesulitan tersebut, muncul pertanyaan mengganggu. Bisakah aku benar-benar mengasuh mereka? Saat harapan mulai tumbuh, kenangan pahit menerpa dan menyadarkan dia akan kerapuhan hidup yang tak terduga. Dia pun harus terjebak dalam dilema moral yang mengancam tidak hanya kebahagiaannya, tetapi juga masa depan Rina dan Tony. Disinilah Sari terbelah, ia sedang berjuang dalam perjalanan emosional yang rumit. Akankah cinta yang tengah tumbuh bisa menyelamatkannya dari bayang-bayang masa lalu? Dan jika ia menggenggam cinta itu, apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri? Semuanya terasa menyesakkan di dalam dada, dan Sari tidak bisa menahan rasa takutnya yang bergetar. Terjebak dalam labirin perasaan, dia tahu segera, satu keputusan akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Suara rintik-rintik air jatuh di atap rumah membuat suasana terasa lebih sepi. Sari duduk di ruang tamu, memandangi Rina dan Tony yang sedang asyik menggambar di meja kecil.
Meski wajah mereka ceria, Sari merasakan kerisauan di dalam hatinya. Kebahagiaan mereka sangat berharga. Namun sepertinya Sari tidak mampu memberikan apa yang mereka butuhkan. Seiring berjalannya waktu, Sari berusaha untuk berbagi momen-momen indah. Dia mengajak mereka pergi ke pasar untuk membeli makanan kesukaan, mengajari mereka cara memasak, bahkan mengajak mereka bermain di taman yang tak jauh dari rumah. Namun, bayangan biaya hidup yang terus menghantui membuat hatinya terasa semakin berat. Terkadang, saat melihat Rina dan Tony tertawa, suara dalam kepalanya kembali berkata, "Apa kau benar-benar pandai merawat mereka?" Suatu hari, Sari menerima telepon dari pengacara yang menangani harta peninggalan suaminya. Dia harus datang secepatnya untuk membahas pembagian warisan. Ketika Sari mendengar informasi itu, jantungnya bergetar. "Jika aku pergi, siapa yang akan menjaga mereka?" pikirnya. Namun, ia juga tahu jika kesempatan ini bisa membantu mereka keluar dari kesulitan yang tengah dialaminya. Sari memutuskan untuk membawa kedua anak itu bersamanya. Dalam perjalanan, ia berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan bercerita tentang kisah pahlawan favorit mereka. Kegembiraan Rina dan Tony mengingatkannya betapa pentingnya memberikan kebahagiaan di masa sulit. Namun, setiap kali melihat senyuman mereka, ada rasa nyeri di dalam hatinya yang terus menggerogoti. Di kantor pengacara, suasana terasa kaku. Sari berusaha menunjukkan wajah tenang, tetapi dalam hatinya ada gemuruh yang tak terhentikan. Pengacara menjelaskan berbagai rincian harta dan tagihan yang harus dibayar terkait masa lalu suaminya. "Ini terlalu banyak," bisiknya dalam hati. Ada perasaan tak berdaya saat ia mendengar angka yang berputar-putar di kepalanya. Apakah semua ini akan sia-sia? Akankah semua ini berujung pada keputusasaan bagi Rina dan Tony? Setelah pertemuannya menguras tenaga, Sari membawa anak-anaknya pulang. Dalam perjalanan pulang itu, hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah yang segar. Namun, yang lebih kuat rasa adalah kesedihan dan ketakutan di hatinya. Rina dan Tony berbicara penuh semangat tentang gambar-gambar yang mereka buat, tetapi Sari hanya bisa tersenyum lemah. "Hatimu tidak bisa berbohong," kata batinnya, dan rasa cemas atas masa depan menyelimutinya. Sesampainya di rumah, dia merasa lelah dan putus asa. Dalam hati, dia merasa tersakiti karena harus memikirkan hal-hal yang tidak ingin dikhawatirkannya. Dia menginginkan kehidupan bahagia bersama mereka, tetapi selalu ada beban berat di pundaknya. "Aku tidak bisa melakukannya," dia berpikir, seolah terjebak di dalam dinding yang tinggi dan tak terlihat. Ada ketakutan yang merambat. Dia merasa terasing di antara rasa kasih yang ingin diberikan kepada mereka dan tanggung jawab yang mengikatnya. Malam pun tiba, dan anak-anak itu sudah terlelap. Sari berdiri memandangi mereka dalam hening. Dalam serentetan akal sehatnya yang berperang, dia mendengar suara pelan suara dari dalam dirinya sendiri, memanggilnya untuk berjuang. "Jika tidak untuk diri sendiri, lakukanlah untuk mereka," ujarnya dalam hati. Keputusan itu harus diambil. Namun, dia tidak tahu dari mana harus memulainya. Ketika Sari terbaring di tempat tidurnya, air mata mengalir di pipinya. Perasaan bersalah dan rasa rindu akan kehidupan lamanya berguling bersama-sama, menciptakan badai yang tak terduga. Dia ingin memberikan semua yang dia bisa untuk Rina dan Tony, tetapi dengan keadaan yang semakin sulit, bagaimana caranya? Di saat itulah sebuah pikiran muncul. Mungkin, jika dia bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya, mungkin tidak perlu merasa sendirian. Namun pertanyaan lain segera muncul. "Tapi siapa yang akan mau membantuku?" Hati Sari berdebar kencang dengan ketegangan. Dia tahu langkah selanjutnya sangat penting, tetapi jalan mana yang harus dia ambil?
Semua terasa begitu menakutkan. Pagi itu, sinar matahari mulai menembus tirai jendela. Hujan kemarin malam tak meninggalkan jejak selain udara segar yang memenuhi rumah. Sari duduk di tepi tempat tidur, menatap jam dinding dengan perasaan campur aduk. Rina dan Tony masih terlelap, entah mimpi indah atau mimpikan kegelisahan yang sama seperti dirinya. Dada Sari berdebar, seolah menunggu sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Hari itu terasa berliku dan penuh harapan, tetapi di sisi lain, ketakutan yang mengintai semakin nyata. Sari mulai membuat sarapan, suara panci menggelegak seakan menguatkan hatinya. Aku harus bisa, bisiknya pada diri sendiri. Tetapi saat melihat telur yang menggoda membuatnya teringat betapa Rina dan Tony menyukai pankek stroberi yang mereka buat bersama. Kapan ini bisa terulang? Tanyanya lirih. Seusai sarapan, Sari mengumpulkan keberanian dan mulai memikirkan cara untuk mencari bantuan. Dia meneliti di internet, bergabung ke berbagai forum, dan mengirim pesan ke kenalan yang mungkin bisa membantu. Bisa jadi, mereka tahu cara mencarikan pekerjaan atau peluang, harapnya. Namun, di tengah usaha tersebut, ada rasa ragu yang mendera hati nuraninya. Apakah orang-orang ini akan peduli? Apa mereka akan mau membantu seorang ibu tunggal yang terpuruk? Setelah beberapa jam penuh kegundahan, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari seorang teman lama, Hyun. Sejak terakhir bertemu, mereka jarang berkomunikasi. Hyun menawarkan diri untuk bertemu dan hal ini membuat jantung Sari berdegup lebih cepat. Apakah ini tanda? Sebuah penerangan di tengah gelap? Sari berusaha mengatur napas. Bisa jadi ini saat yang tepat, pikirnya bersemangat. Setelah mengatur waktu dan tempat, Sari memberikan instruksi pada Rina dan Tony untuk bersiap. Sari jatuh dalam pikiran, kemana yang akan membawanya. Mungkinkah dia punya solusi? Harapan mulai membersit di benaknya. Di tempat yang disepakati, Hyun datang lebih dulu. Sari terkesima melihat perubahan padanya. Dia terlihat lebih dewasa, lebih matang. Sari merasa sedikit bergetar di dalam perutnya, mengingat semua kenangan lama. Namun, saat mereka saling menyapa, Sari merasakan ketulusan di balik senyumnya. Percakapan mengalir dengan hangat, tetapi Sari tidak bisa mengabaikan rasa cemas. Niat dan keinginan Hyun untuk membantu mengubah arah pembicaraan. Sari, dengar, aku tahu keadaanmu sulit. Kau punya potensi yang besar, dan aku ingin membantumu mengembangkan itu, ujar Hyun dengan nada serius. Sari tertegun, dia ingin menerimanya, tetapi rasa tak percaya diri itu kembali menyergap. Berita baik kali ini tampak tak kunjung datang. Ketika percakapan semakin mendalam, Hyun menawarkan pekerjaan di tempatnya. Itu sangat menggiurkan, tetapi ada suara lain di dalam kepalanya. Bagaimana dengan anak-anak? Siapa yang akan merawat mereka? Apakah aku bisa membagi cinta dan perhatian? Tanya dalam hatinya. Di luar ketakutan dan keraguan itu, Sari teringat bagaimana dia selalu memperjuangkan impiannya. Meskipun pilihan itu sulit, Hyun adalah cahaya harapan yang tidak bisa dia abaikan. Mereka bisa menjadi tim untuk memulai langkah baru. Tapi bagaimana dengan tanggung jawabku pada Rina dan Tony? Pertanyaannya berputar lagi. Saat mereka beranjak keluar, Sari merasakan semangat baru, seolah ada kekuatan yang mendorongnya untuk mengambil risiko. Mereka berjalan bersebelahan, dan saat Sari bersiap untuk berbicara, tiba-tiba dia melihat sosok di kejauhan. Seorang pengemudi taksi menarik perhatiannya. Dalam pangkuan si pengemudi, ada dua sosok kecil Rina dan Tony. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang kalian lakukan di sini?
Sari teriak, terlihat serius dan bingung. Dalam detik-detik itu, sepertinya semuanya berputar. Kami datang menjemput Mama, jawab mereka, mata berbinar, penuh keyakinan. Kami tidak mau Mama sendiri. Rasa campur aduk melanda Sari. Sebisa mungkin dia ingin mengeluh, ingin marah, tetapi saat melihat wajah polos anak-anaknya, haru pun menghujam. Pengemudi taksi pun baru menyadari kehadiran mereka, matanya penuh tanya. Ibu, mereka bilang itu alamatnya. Sari menatap Rina dan Tony dengan air mata mengalir di pipinya. Kenapa kalian tidak bilang? Kenapa meninggalkan rumah? Lalu suara pelan membawa dirinya pada momen kebenaran. Mereka tidak hanya meminta kehadirannya, tetapi juga berjuang bersamanya. Bahunya terasa hancur, tetapi bersamaan dengan itu, sebuah keputusan harus diambil. Dia tak bisa menolak untuk menjaga anak-anak itu dan berjuang bersama. Apa yang aku lakukan? Batinnya dengan harapan bercampur ketidakpastian. Saat itu, semua orang mulai menghampiri mereka, dan pertanyaan terasa menggantung di udara, dapatkah Sari mengubah segalanya demi mereka? Sari berdiri terpaku, air mata masih mengalir di pipinya, saat Rina dan Tony berdiri di samping taksi. Pikiran-pikiran berkecamuk dalam benaknya. Dia ingin berteriak, memarahi mereka karena berani meninggalkan rumah tanpa izin. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang jelas, mereka ada di sini, dan menginginkan kehadirannya. Rina meraih tangan Sari, meremasnya lembut. Mama, kami ingin bersama Mama. Kami bisa bantu, ucapnya dengan suara penuh harapan. Tony menambahkan, iya, Mama. Kami bisa jadi tim. Ketika Sari menatap wajah polos dan penuh harapan mereka, hatinya bergetar. Di satu sisi, dia merasa terharu dengan kepedulian anak-anaknya. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang menyergap. Apa dia telah mengabaikan mereka? Seharusnya dia bisa lebih baik. Yan, yang berdiri di samping dengan tatapan penuh pengertian, mendekat. Sari, ini adalah momen penting. Anak-anak ini ingin bersamamu, dan kamu bisa mulai lagi dari sini. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga, ujarnya pelan, seakan menyadari perasaannya yang berantakan. Napas Sari terhenti sejenak. Apa yang lebih penting? Kesempatan emas yang ditawarkan Yan atau cinta dan keinginan anak-anaknya untuk bersatu? Getaran itu, seperti gelombang, menghantam jantungnya. Yang tidak mereka harapkan, bisik hatinya. Dengan tegas, Sari mengatur napas. Kalian memang tidak bisa meninggalkan rumah tanpa izin, tetapi aku sangat senang kalian di sini, ucapnya dengan suara lembut. Menggelengkan kepala, dia berusaha menahan air mata. Tapi Mama harus pergi ke tempat yang penting sekarang. Rina dan Tony saling pandang, seolah mencoba mengerti. Kemana, Mama? Tanya Rina penasaran. Sari menatap Yan, lalu anak-anaknya lagi. Tapi ini bukan hanya tentang Mama. Ini juga tentang kalian. Kita harus mencari solusi bersama. Tony mengerutkan dahi. Kalau begitu, kami bisa ikut. Tidak, ini harus jadi keputusan Mama. Sari membentak, suaranya pecah. Dia tidak sentuh, tetapi hatinya bergetar. Dia ingin menjadi ibu yang baik, tetapi segala harapan dan ketakutan menyatu menjadi satu. Dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Yan mencoba menengahi, Sari, kamu bisa membagi waktu. Ini saat untuk mengambil langkah maju. Tetapi kamu juga harus membuat keputusan yang baik untuk anak-anakmu. Waktu seolah berhenti. Semua yang ada di sekitarnya mengabur,
dan hanya dia yang bisa mendengar deburan jantungnya sendiri. Kebisingan jalan, sorak-sorai orang-orang, tidak ada yang terdengar jelas. Semua itu lumer begitu saja. Kalau begitu, kami bisa membantu Mama, beneran. Rina berseru lagi, kali ini dengan senyuman lebar yang membuat Sari merasakan harapan baru. Tawaran itu menggoda hati Sari. Dapatkah mereka benar-benar menghadapi ini bersama? Dapatkah dia, seorang ibu tunggal yang terpuruk, berjuang membangun masa depan dengan anak-anaknya di sisinya? Dalam sebuah keputusan yang tiba-tiba, dia meraih tangan Rina dan Tony seakan menggenggam seluruh harapan dan impian. Baiklah, kita akan mencari tahu bersama apa yang bisa kita lakukan. Kita akan menjalani ini ramai-ramai. Kegembiraan meluap di wajah Rina dan Tony. Keduanya berlari ke pelukan ibunya, seolah disitulah kebahagiaan mereka. Yan tersenyum, menyaksikan kehangatan itu, bahkan beberapa orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Namun, saat pinjaman kebahagiaan itu mulai terasa, bayangan keraguan kembali membayang di benaknya. Mereka mulai mundur, seolah tidak ingin menjauhkan diri dari semua yang bisa saja terjadi. Apakah mereka bisa benar-benar berhasil? Dan apakah keputusan ini akan membawa dampak yang mereka harapkan? Sari menatap semua arah, mencicipi harapan yang baru saja tumbuh di sana. Ini adalah langkah baru tetapi asumsi dan ketakutan apa yang sudah menjadi sebisa mungkin harus siap dihadapi. Saat dia menggerakkan langkah, dia merasakan sebuah dorongan baru, tetapi juga beban yang kian menyusut. Ketika mereka melangkah pergi, ada suara dalam hatinya bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia bersyukur pada anak-anaknya, tetapi pertanyaannya menggantung dapatkah mereka melawan dunia ini bersama-sama? Sari menghela napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan semua kekuatan di dalam dirinya. Dia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasainya. Sebagai seorang ibu, dia ingin memberikan yang terbaik bagi Rina dan Tony. Kebahagiaan mereka adalah prioritas utama sekarang. Sekarang, saat berpegangan tangan dengan anak-anak, Sari merasakan ikatan yang semakin kuat. Seakan energi positif menyelimuti mereka dalam pelukan harapan. Dia melihat ke arah jalan yang dipenuhi kendaraan, orang-orang berlalu lalang, namun hatinya tidak terfokus pada semua itu, hanya ada Rina dan Tony di hadapannya. "Mama, apa kita bisa makan es krim setelah ini?" tanya Rina dengan ceria. Mata besarnya memancarkan kebahagiaan yang sangat tulus. Sari tersenyum lemah, menyadari bahwa anak-anaknya sudah lama tidak merasakan momen sederhana semacam itu. Tentu saja, kita bisa membeli es krim setelah kita menyelesaikan semua ini, ucapnya sambil mengusap kepala Rina. Mereka mulai melangkah, mencari jalan menuju alamat yang telah dibicarakan Yan. Pikirannya berkelana. Seperti sebuah labirin, setiap belokan dan sudut bisa saja menjadi pilihan yang salah. Namun, dia bertekad tidak akan mundur. "Kita bisa melakukan ini," ujarnya dengan lebih mantap, suara penuh semangat mengalir. Saat mereka berjalan, mereka melewati toko-toko kecil yang ramai dengan pengunjung. Aroma makanan khas yang menggoda membuat perut Sari keroncongan. Momen seterusnya, Tony menggandeng tangan Sari lebih erat, sebagai dukungan tak terucapkan. "Atau kita bisa jalan-jalan lagi ke taman dong, Mama," ujarnya antusias. Tindakan kecil itu menghadirkan rasa hangat di hati Sari. Dia tidak ingin hanya menjadi seorang ibu yang memberikan arahan, dia juga ingin menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Namun, ada benang halus keraguan yang tetap mengait di benak Sari. Apa yang akan terjadi setelah semua ini? Tanyanya dalam hati sendiri. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan tua dengan cat yang mulai pudar. Rina dan Tony memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu.
Kita di sini, Mama, tanya Rina. Sari mengangguk, mulai merasakan beban berat begitu nyata. Dalam perjalanan ini, dia merasakan perpaduan antara harapan dan kekecewaan. Disinilah semuanya dimulai, tetapi bisikan keraguan kembali menyusup ke pikiran Sari. Apakah dia benar-benar bisa mengambil langkah ini? Saat mereka melangkah masuk, sebuah rasa cemas bercampur dengan harapan menyelimuti hati mereka. Momen itu bagaikan detakan jam yang menghitung waktu, menyambut perubahan yang akan datang. Di dalam, suasana tenang, namun ada rasa tidak nyaman yang menyebar. Ruangan itu terlihat asing, dengan beberapa orang sedang berbicara pelan. Yang sudah menunggu, tampak tegang dan khawatir. Setelah melihat Sari dan anak-anak, wajahnya sedikit melunak. Sari, terima kasih sudah datang. Kita perlu membicarakan ini dengan serius, katanya, suaranya tegas tapi lembut. Sari tersenyum padanya, tetapi hatinya berdesir. Rina dan Tony berdiri di sampingnya, saling menggenggam tangan satu sama lain. Momen tersebut menjadi saksi rezim baru yang akan dihadapi oleh mereka bertiga. Walaupun jalannya berliku, kita tidak boleh berhenti berusaha, ucap Sari pelan, dan semua mata tertuju padanya, penuh perhatian. Kedua anaknya tersenyum, seakan menguatkan pernyataannya. Mereka siap menghadapi apapun yang mendatang, meskipun Sari tahu bahaya mungkin mengintai di depan. Namun, saat pandangnya teralihkan ke jendela, dia melihat cuaca mendung di luar. Hati kecilnya berbisik, apakah badai benar-benar akan datang? Di saat bersamaan, telepon Sari bergetar di saku. Genggaman tangannya mengepal. Siapa yang ingin menghubungi saat semua ini terjadi? Ternyata ada pesan masuk yang menampilkan nama yang membuat hatinya berdebar peluang baru atau masalah baru. Sulit untuk menenangkan rencananya. Saat menjawabnya, semua rasa harapan dan keraguan berbaur dalam hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, saat rasa khawatir kembali menghantui. Dengan pikiran yang aut-autan, Sari berbalik menatap tempat di sekelilingnya. Dia ingin tahu, adakah cahaya di ujung terowongan gelap ini? Genggaman. Tangan anak-anaknya terasa semakin erat. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar. Dia membuka pesan di teleponnya. Hatinya terasa seperti dilemparkan ke dalam kegelapan tanpa arah, saat membaca tulisan Darian yang tertulis singkat namun begitu berarti. Rina dan Tony aman. Tapi ada yang harus kamu ketahui. Kecemasan mengalir ke dalam dirinya. Tak ada berita lebih lanjut, hanya satu kalimat yang membuat kepalanya berputar. Dengan gemetar, dia mengalihkan pandangannya ke Rina dan Tony. Dua anak itu masih memegang tangan satu sama lain, untayan kebersamaan yang tak tergoyahkan meski badai mengancam langit di luar. Yan, apa maksud semua ini? Gumamnya pelan, seakan berharap Yan bisa mendengarnya dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Pertanyaan itu berputar di benak Sari, mengusik ketenangan yang sedang berjuang dicapainya. Apa yang Mama baca? Tanya Rina, penasaran dengan wajah Sari yang berubah tak berdaya. Tidak ada, sayang, jawab Sari dengan senyuman tipis, berusaha menyembunyikan keraguan di dalam hatinya. Namun, nada suaranya mungkin tidak meyakinkan. Tony, yang juga merasakan ketegangan, menarik tangan ibunya lebih dekat. Kita bisa pergi jika mau, kan, Mama? Sari merasakan kehangatan jari-jari kecil itu merayap dalam hatinya, menyelimutinya dengan dorongan untuk melindungi anak-anaknya, tidak peduli apapun yang akan terjadi. Tentu, sayang. Kita masih di sini bersama, dan kita akan baik-baik saja, ucapnya, berusaha percaya pada kata-katanya sendiri.
Dia menatap Yan, berharap ada lebih banyak kata-kata. Namun, Yan hanya menatapnya balik, tatapan penuh misteri. Kita harus berbicara di sini, Sari. Ada hal yang lebih besar yang perlu dihadapi. Benar-benar tidak ada momen yang buruk seperti ini, Sari berpikir. Ketika dia sudah merasa sedikit tenang dengan kehadiran anak-anaknya, ternyata gelombang baru segera melanda. Kehangatannya berangsur-angsur sirna, digantikan oleh bayangan gelap yang mengintai di sudut pikirannya. Iya, kita akan bicarakan, jawabnya tegas. Tapi sekarang, aku butuh waktu bersama anak-anak. Bukan hanya untuk bernafas, tetapi untuk merasakan seluruh taburan cinta yang masih ada. Dia mengambil napas dalam-dalam, menatap wajah ceria keduanya. Mau makan es krim dulu tidak? Kita bisa berbagi cerita di luar sana. Rina dan Tony serentak mengiyakan, tampak bersemangat. Sari merasakan sentuhan jiwa, keinginan untuk melindungi mereka, untuk memberikan momen kebahagiaan meski dalam badai yang tak terduga. Mereka melangkah keluar, tanpa menyadari semua bebannya menggantung, siap bertarung dalam dunia yang penuh warna dan ketidakpastian. Sekali lagi, Sari melihat langit mendung di luar. Hati kecilnya tergerak. Jika semuanya berantakan, apa yang akan terjadi? Di luar, saat mereka berlari menuju kedai es krim, Sari merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Itu adalah peringatan, mungkin, tentang realitas yang sedang menghantuinya. Sesaat sebelum dia pun melangkah keluar, ponselnya berbunyi lagi. Satu pesan muncul kembali, dan kali ini namanya tampak berbeda teks baru, dia kembali. Ketika Sari membaca pesan itu, pikirannya langsung dipenuhi bayangan. Dia merasakan paduan emosi, antara bingung dan marah, gelisah dan harap. Apa makna semua ini? Dan siapa yang dia itu? Dalam hati, dia mengumpulkan semua keberanian yang dimiliki untuk menjawab pesan itu. Sari berpikir, mungkin dalam badai mendatang ini, rintangan tidak hanya dari orang-orang di luar sana, tetapi bisa juga datang dari dalam keluarga mereka sendiri. Dalam keheningan hatinya, dia berani berharap bahwa semua ini tidak akan menghancurkan apa yang telah dibangunnya. Berharap semua ini adalah bagian dari perjalanan mereka. Ketika mereka sedang menikmati es krim, satu hal terlintas dalam benaknya. Apakah ini akan menjadi petualangan yang diharapkan? Kekhawatiran itu tidak akan pergi dengan mudah. Dan setiap detak jantungnya seolah menjadi pengingat pertempuran belum usai, dan yang terburuk mungkin masih menanti di ujung jalan. Sari menatap anak-anaknya, berusaha memperkuat keyakinan dalam jiwanya, berharap setiap senyum yang mereka lihat adalah petanda bahwa mereka akan bertahan. Selalu ada harapan, bahkan di tengah-tengah tanya dan ketidakpastian. Ketika mereka kembali melihat jalan setapak yang belum jelas, harapan baru muncul. Agar mereka tetap bersama dan berani melangkah. Terlepas dari apa yang akan datang, satu hal yang pasti jiwa mereka takkan pernah terpisahkan. Dan saat dia melangkah pulang dalam hati, satu pertanyaan mengganggu. Apakah aku memiliki cukup kekuatan untuk melawan apapun yang datang? Sari merasa terombang-ambing antara kebahagiaan dan kegundahan saat mereka kembali ke rumah. Suara tawa Rina dan Tony menggema dalam telinganya, tetapi bayangan pesan dari Yan terus menghantuinya. Dia kembali. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya semakin resah. Sesampainya di rumah, Tony berlari menuju ruang tamu, meraih mainan kesayangannya. Rina duduk di meja makan, fokus pada es krimnya. Sari memandangi kedua anak itu, senyuman mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus, tetapi hatinya terasa berat. Dia perlu menjelaskan kepada Yan. Rina, Tony, Mama sebentar ya,
ungkapnya dengan suara lembut. Tunggu di sini. Dia melangkah ke kamar dan membuka ponsel kembali, mencari pesan dari Yan. Tidak menemukan hal baru, dia mencak-mencak memperhatikan layar. Seharusnya dia memberitahu lebih banyak, batinnya. Dan saat itulah, dia mendengar ketukan di pintu. "Ma, ada sesuatu di luar," seru Tony dari belakang pintu. Suara bocah itu mengalihkan perhatian Sari, membuatnya beranjak dari lamunannya. Ketika membuka pintu, Sari terpaku. Di depan rumahnya, sebuah taksi berhenti. Dari dalam langkahlah dua sosok yang membuat hatinya bergetar. Tidak mungkin, desisnya. Dua anak lelaki dengan raut wajah cemas, mengenakan pakaian kusut. Mereka tampak bingung, memandang sekeliling, dan melihat Sari. Dalam sekejap, seluruh dunia seolah terhenti, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah sepupunya, Nico dan Adit. Kenapa mereka bisa berada di sini? "Ma, mereka di mana?" tanya Rina, yang muncul di belakang ibunya. Sari mendengar ketakutan dalam suara putrinya. "Tunggu, ingatkan aku siapa yang menyuruh kalian ke sini?" tanya Sari, mencoba tetap tenang meski pikirannya berputar-putar. "Kami tidak tahu, Ma," jawab Nico, suaranya terdengar lemah. "Kami hanya disuruh naik taksi ke alamat ini." Sari merasa seolah dikhianati. Yan seharusnya lebih berhati-hati. Pertempuran lebih besar lagi seolah menghadang. Dia tidak hanya harus melindungi Rina dan Tony, tetapi kini juga Nico dan Adit. Tapi kenapa belum bisa menyelesaikan kalimatnya, ponselnya bergetar lagi. Pesan baru masuk dengan bunyi ding-ding yang terasa begitu mengganggu. Dia segera membaca isi pesan tersebut, kali ini dari Yan. "Maaf, Sari. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tapi mereka dalam bahaya. Lindungi mereka." Teriakan panik mengalir dari dalam dirinya, membuat jari-jari Sari menggenggam kuat ponselnya. Tetap tenang, ujarnya dalam hati. Dia bisa merasakan ketegangan yang melingkupi semua orang di sekitarnya. "Ma, kita harus bawa mereka keluar," desak Rina, panik. Respon ini membuat Sari semakin terbakar dalam kebingungan. Dia tahu, ini adalah titik di mana semuanya bisa berbalik. Dia bisa mengajak anak-anaknya pergi, atau tetap bertahan di rumah. Kalau kita pergi, kita bisa aman. Tapi mereka itu keluarga, Sari. Apa yang harus kau lakukan? Batinnya merenungkan secara instintif. Dia menatap wajah anak-anak itu, Rina, Tony, Nico, dan Adit. Semuanya membutuhkan perlindungan. "Baiklah, kita harus segera pergi," ucapnya dengan penuh tekad. "Kita tidak bisa tinggal di sini." Saat mereka mulai bergerak menuju pintu depan, suara sirine mulai berdengung dari kejauhan. Hati Sari semakin berdebar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanyanya. Lalu, dia mendengar suara berbisik penuh kehampaan di sudut pikirannya. Bisa jadi ada yang lebih besar yang menanti di ujung jalan. Jalan menuju luar seolah dipenuhi kekhawatiran dan ketidakpastian. Dalam perjalanan mereka, satu pertanyaan kembali menghantui Sari. Apakah pilihan ini akan menyelamatkan kita semua? Dia mencengkeram tangan Rina dan Tony lebih erat, bersiap menghadapi segala rintangan, tidak tahu apa yang sudah menanti di depan. Sari merasa semuanya berputar. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri saat langkah mereka menggema di koridor sempit rumah. Suara sirene semakin mendekat, membuat perutnya bergetar, di antara rasa takut dan rasa tanggung jawab yang datang dalam satu paket.
Kami harus cepat, ujarnya, suara penuh penekanan. Dia bergegas keluar dari rumah, memimpin Rina dan Tony, sementara Nico dan Adit mengikuti di belakang. Kaki mereka seperti melangkah dalam kekhawatiran. Setiap bising di luar menjadi semacam seruan, melintasi keberanian dan keraguan yang mengganggu pikiran Sari. Di mana Yan? Kenapa dia membiarkan anak-anak ini datang sendiri? Saat mereka mencapai halaman depan, Sari bisa melihat jalan sepi. Sebuah mobil gelap berhenti di ujung jalan. Apakah itu mereka? Pikirnya, denyut jantungnya berpacu. Menelusuri pandangan ke arah Nico dan Adit, ia mendapati wajah mereka penuh kecemasan. Memandang Rina dan Tony, yang tampak lebih kebingungan, hatinya terpaksa merasakan ketegangan yang mendalam. "Ma, di mana kita mau pergi?" tanya Tony, matanya cemas namun bersinar penuh harapan. Sari menatap wajah polos anaknya. Ia berusaha untuk tersenyum, meski jiwa dalam dirinya terperangkap antara pengharapan dan keputusasaan. Kita akan pergi ke tempat yang aman." "Jangan khawatir," jawabnya bergetar. Dia menyusuri trotoar, pikiran berkecamuk antara harus melindungi anak-anak dan harapan akan pertemuan dengan Yan. Mengapa dia tidak menyertakan informasi lebih jelas? Orang-orang jahat bisa datang kapan saja. "Mama, bagaimana kalau mereka datang ke sini?" Suara Rina memecah lamunan Sari, menyadarkannya akan situasi. "Jangan takut, Rina. Kita akan bersembunyi," jawab Sari cepat. "Kita baru akan menjauh sebentar. Kita akan cari tempat baik," katanya, meski dia sendiri tidak tahu di mana itu. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Dia harus berpikir cepat. Tiba-tiba, Nico berseru, "Ma, lihat mobil itu." Dia menunjuk ke arah mobil gelap yang mulai mendekat. Sari merasakan jantungnya terhenti. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Jendela mobil terbuka, seorang pria berpenampilan rapi muncul dengan tatapan tajam. "Sari, cepat! Masuk!" teriak pria itu, suara tegasnya melawan suara sirene yang terdengar di jauh. "Aku tidak kenal kamu." Sari menjawab tegas, tak mau terjebak dalam jebakan asing. "Dia sahabat Yan." Nico menegaskan, wajahnya pucat. "Dia bilang harus ke tempat aman." Sari bingung. Apakah dia bisa mempercayai orang ini dalam keadaan gawat? Namun, saat sirene semakin mendekat, semua logika seolah ditinggalkan. "Kita tidak punya waktu," seru pria itu. Akhirnya, dengan mempertimbangkan keselamatan anak-anak, pelan-pelan Sari melangkah maju. "Ayo, cepat! Masuk!" ujarnya sambil mendorong Rina dan Tony ke dalam mobil. Nico dan Adit mengikutinya. Mobil melesat, menghilangkan mereka dari jangkauan jendela rumah. Sari duduk tercekat, wajahnya menatap keluar dengan ketakutan yang mengalahkan harapan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Ketika mobil bergerak cepat menjauh dari rumah, Sari merasakan satu tiket berubah. Dia berdoa dalam hati agar keputusan ini tepat. Satu pertanyaan yang terus melatari pikirannya, apa yang ada di depan, dan apakah kami akan menemukan jalan kembali ke rumah yang aman? Belum sempat menjawab pertanyaannya, mobil tiba-tiba berbelok tajam, membuat semua di dalamnya terjerembab ke samping. "Apa yang terjadi?" teriak Rina. Sari merengkuh anak-anak di sekelilingnya, berbagi kenyamanan meski dalam keadaan kacau. "Tunggu sebentar, semua akan baik-baik saja," ujarnya dengan suara putus asa, berusaha meyakinkan diri sendiri lebih dari anak-anak. Saat mereka melaju lebih jauh ke dalam kegelapan malam,
Ketegangan menghimpit di dada Sari, seperti bumbu dalam masakan yang ia masak setiap hari menyedihkan tapi tak terhindarkan. Ini adalah petualangan yang lebih dari sekadar pergi. Ini adalah pertempuran mempertahankan keluarga. Diam, semua. Seru pria pengemudi, menghentikan perdebatan. Kita akan melawan. Yang penting, jangan panik. Sebuah pernyataan sederhana, tapi menegaskan betapa mendesaknya situasi. Sari menggenggam erat tangan Rina dan Tony, menunggu sesuatu yang tak terduga. Hari ini adalah sebuah pertempuran yang baru saja dimulai, dan dia bertekad tidak akan menyerah dalam perlindungan siapapun, terutama anak-anak. Apakah harapan di ujung jalan masih ada atau justru lebih banyak bahaya yang menanti? Sebuah misteri menunggu untuk terungkap. Jalanan gelap dan sunyi mengelilingi mereka saat mobil melaju cepat. Sari menatap tajam ke arah luar jendela, berusaha mencari tanda-tanda yang bisa memberikan petunjuk. Jarinya yang menggenggam tangan Rina dan Tony semakin erat, seolah takut melepaskan pegangan akan hilangnya keselamatan mereka. Mobilnya terlalu cepat, kenapa dia tidak berhenti? Gumam Niko di belakang, suaranya terdengar cemas. Tenang, Niko. Kita sudah aman di sini. Sari berusaha menenangkan, meski hatinya bergetar saat dia memikirkan semua yang bisa terjadi. Pria di depan mereka tampak tenang, wajahnya tak menunjukkan rasa panik serupa. Namun, Sari merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Setibanya di persimpangan, pria itu tiba-tiba membelokkan mobil ke arah kecil di sisi jalan. Hati Sari berdebar, menciumnya ada yang tidak beres. Di mana kita? Tanyanya dengan suara menahan rasa takut. Ke tempat aman, jawab pria itu tanpa menoleh, fokus pada jalan. Kalimatnya seolah menghangatkan harapan, tetapi ketidakpastian menyelimuti perasaan tidak nyaman itu. Tanya jawab antara keinginan untuk percaya dan kekhawatiran yang menyeramkan berputar-putar di pikirannya. Mama, aku takut, Rina berbisik, menyandarkan kepalanya di bahu Sari. Dengan lembut, Sari mengelus punggung putrinya, merasakan dingin yang menyentuh jiwanya. Jangan khawatir, sayang. Mama ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja, ucapnya dengan suara serak. Memikirkan Yan, rindu akan sosoknya membuat Sari semakin bingung. Di mana dia? Kenapa tinggal memberikan kabar? Mobil melintasi jalanan berbatu, mengantarkan mereka ke area yang tampaknya sepi dan terasing. Lampu jalan pun terbatas, menyisakan bayangan suram di kiri dan kanan. Berhenti. Seru Sari mendadak, menyadari bahwa mobil melaju lebih lambat. Kita tidak kenal kamu. Pria itu menghentikan mobil secara mendadak, membuat Tony tercebur ke lutut Niko. Kita harus fokus, pria itu mengingatkan. Jika sampai di depan, kita tidak bisa mundur lagi. Mendengar nada suaranya, Sari merasa keringat dingin mengalir di tengkuknya. Perasaan terjepit antara rasa ingin tetap bersama anak-anak dan kesadaran akan bahaya yang mungkin mengintai membuatnya bergetar. Bisa kita percayai kamu? Apa kalau kita turun di sini, kita aman? Tanpa menunggu jawaban, suara sirene mulai terdengar lagi, jauh tapi mendekat. Ketegangan membara. Sekarang. Pria itu menjerit, dan Sari tak bisa berpikir panjang lagi. Dengan penuh keberanian, dia meraih David dan Rina, keluar dari mobil dan berlari ke arah bangunan tua yang tidak jauh dari situ. Ayo, cepatlah. Mereka semua berlari, jeritan dan teriakan mengiringi langkah-langkah mereka. Jantung Sari berdegup kencang, seakan mengingatkan akan kenyataan menakutkan yang mereka hadapi. Dia tidak ingin kehilangan anak-anaknya. Setiap desakan rasa panik berusaha menenggelamkannya,
namun dia paksakan untuk tetap tenang. Sesampainya di bangunan, mereka bersembunyi di sudut gelap, berharap bayangan bisa menyelamatkan mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Adit, napasnya terengah-engah. Jangan suarakan apa-apa. Kita harus menunggu, Sari membalas, memegang erat tangan Rina. Dia memalingkan kepala ke arah pria itu yang berdiri di pintu, mengawasi apa yang keluar. Bagaimana mereka bisa keluar dari situ? Pertanyaan ini membakar harapan tapi mengecewakan di saat bersamaan. Rasa gelisah semakin mendalam, suara sirene kini meningkat, menggema di telinga. Apa isi jantung mereka yang berdebar? Apakah ada jalan keluar yang bisa membawa mereka kembali? Sari menutup mata sejenak, berharap ada keajaiban yang datang. Momen kebenaran harus tiba, tapi saat itu, entah siapa yang bisa dia percayai, semua terasa penuh kebingungan. Saat gelap semakin menyelimuti bangunan tua itu, Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Suara sirene yang menggema membuatnya seolah terjebak dalam labirin ketakutan. Mengingat wajah Rina dan Tony, ia tahu bahwa ia harus melindungi mereka dengan segenap jiwa. Dengan berpegang erat pada tangan anak-anaknya, ia berusaha menenangkan napasnya yang tersengal. Suara langkah kaki mendekat, menambah ketegangan di dalamnya. Pria yang mengantar mereka sebelumnya tampak waspada. Kita harus bertahan di sini sampai suasana kembali aman, bisiknya, tetapi nada suaranya terkesan ragu. Sari bisa merasakan bahwa ia tidak sepenuhnya bisa mempercayai pria itu, meskipun harapan padanya mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. "Ma, apa kita akan baik-baik saja?" Rina bertanya lirih, suaranya bergetar. "Ya, sayang. Mama di sini. Kita akan selamat," jawab Sari, berusaha menanamkan rasa tenang meski hatinya dipenuhi keraguan. Ia merasakan sapaan dingin saat sebuah bayangan melintas di depan pintu. Dada Sari berdesir. Ketakutan itu bisa jadi membuatnya kehilangan kendali. Ketika suara sirene semakin mendekat, pria itu bersegera meraih ponselnya. "Aku butuh sinyal untuk menghubungi orang-orang yang bisa membantu kita," katanya, tidak melihat ke dalam tatapan Sari. Momen tegang berlangsung beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Keputusan harus diambil dan Sari tahu bahwa mungkin ini adalah waktu untuk menyelamatkan diri. "Kalau kita pergi, di mana tujuan kita?" Sari mempertanyakan. "Kamu harus jujur tentang ini." Semua terdiam, menunggu jawabannya. Suara sirene berkali-kali melewati batas kesabaran mereka. Tak lama kemudian, pria itu berusaha meredakan ketegangan. "Ada tempat aman yang bisa kita tuju. Kita harus melakukannya sekarang sebelum terlambat," ujarnya dengan tegas. Dengan harapan menyala, Sari memandang segalanya. Ada ketidakpastian di hadapannya, tetapi ia harus berani. "Baiklah, kita akan pergi." "Rina, Tony, pegang erat tangan Mama," pintanya dengan nada perlindungan, tak ingin membiarkan anak-anaknya terpisah. Mereka segera menyusuri tangga menuju pintu belakang, tetapi jantungnya berdebar kencang. Saat keluar, suasana malam berangsur terang, tapi ketegangan masih terasa. Mereka melangkah cepat menuju mobil. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Apakah ini keputusan yang benar? Dalam perjalanan singkat itu, Sari mencoba menenangkan Rina dan Tony dengan bercerita tentang semua petualangan indah yang bisa mereka alami di tempat baru. Namun, pikirannya terus berputar di sana-sini keberanian, dan mereka harus kuat. Ditambah rasa bersalah datang melanda. Bagaimana jika mereka terjebak? Raga dan jiwa Sari harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ketegangan semakin menumpuk saat mobil mulai melaju.
Pria itu tidak ragu menancap gas lebih dalam, seolah berusaha keluar dari kejaran yang tak terlihat. Kita harus cepat, ujarnya, wajahnya berkerut, tatapannya tajam menatap jalanan gelap. Kaki Sari terasa lemas, tetapi ia menggenggam tangan anak-anaknya lebih kuat. Pikiran terbang kembali ke waktu-waktu ketika hidup terasa lebih sederhana. Namun, semua itu kini hanyalah kenangan yang perlahan pudar. Setelah beberapa saat, mobil berhenti tiba-tiba. Kita sudah sampai, kata pria itu. Sekilas, Sari tidak mengenali lokasi itu. Ia melihat sekeliling, mendapatkan sebongkah harapan dengan arah tujuan baru yang tidak diketahui. Apa ini aman? Ketakutan menghangat saat ia berbicara. Saat beranjak keluar dari mobil, suasana tenang menyelimuti mereka. Sari merasakan angin lembut menerpa wajahnya. Ketika ia menatap ke ruang kosong di depan, ada secercah cahaya berpijar. Namun, bayangan gelap segera menyergap kembali saat ia menyadari bahwa mereka tidak dapat percaya sepenuhnya. "Mama, di mana kita?" tanya Tony, menyentuh jari-jarinya ke arm JH. Sari menatapnya, merasakan ketegangan yang membuahkan keinginan untuk memeluk anak-anaknya. "Kita aman di sini, sayang," ia menghapus bayang-bayang kepanikan. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar jauh di belakang sana. Hisapan udara menjadi kaku, jantung Sari serasa terhenti. "Masuk!" teriak pria itu. Mendorong mereka kembali ke dalam keadaan cerah yang kini mulai menipis. Dengan rasa tak berdaya, Sari memandang Rina dan Tony, mereka berpegangan erat mengharapkan pelindungan. Bagaimanapun, harapan diubah menjadi keberanian. Tangguh, Sari mengatur napasnya. "Siap atau tidak, kita harus berjuang," bisiknya pada diri sendiri. Melangkah menuju cahaya, Sari merasakan satu tekad mengalir di dalam jiwanya. Kita akan bersatu. Apapun yang terjadi, kita paling tidak bisa terpisahkan. Keberanian mereka diam-diam mengalir, tak telat untuk bersyukur. Di tengah kegelapan malam, mereka menemukan kendali atas nasib mereka sendiri. Keyakinan merambat seperti sinar baru. Kini, saat mereka bergerak maju berpegang pada harapan dan cinta, Sari tahu ada satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah mundur lagi. Inilah momen yang akan menemani mereka peperangan yang baru saja dimulai. Sari bersumpah untuk melindungi anak-anak dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Apapun yang akan datang, ia tidak akan pernah menyerah. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.